Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas satu kisah kasus yang terjadi di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tahun 2022 lalu. Tak usah berlama-lama ya. Begini kisah selengkapnya. Orlide Boru Nababan yang berusia 54 tahun adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Dusun 13, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Orlide dikenal sebagai seorang pengusaha catering yang melayani acara-acara pesta di wilayah tempat tinggalnya. Orlide yang seorang janda ini sehari-hari tinggal bersama dua anak perempuannya, sementara anaknya yang lain telah berumah tangga dan tinggal terpisah. Di lingkungan tempat tinggalnya, wanita pengusaha catering ini dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Namun pada Kamis 31 Maret 2022, sekitar pukul 3.30 dini hari, Esti Lestari Silitonga yang berusia 18 tahun salah satu anak Orlide yang tidur di kamar terpisah dengan sang ibu, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ribut-ribut yang menurutnya mencurigakan dari arah ruang tengah. Namun Esti tak berani keluar kamar dan juga tak bisa melihat apa-apa karena lampu kamar dan ruang tamu ternyata dalam keadaan mati. Tak berapa lama kemudian, Esti mendengar suara teriakan ibunya yang meminta tolong. Karena itu Esti pun ikut berteriak minta tolong, berharap ada tetangga yang mendengarnya. Karena ketakutan serta curiga dan meyakini ada seseorang yang telah menyusup masuk rumah, Esti kemudian menelepon tetangga depan rumahnya yang kebetulan seorang polisi. Beberapa saat kemudian barulah ia mendengar suara kedatangan banyak orang di depan rumahnya. Barulah ketika itu Esti berani keluar kamar, lalu menghidupkan lampu ruang tamu. Saat itulah Esti berteriak histeris tatkala melihat sang ibu Orlide Boru Nababan telah tewas bersimbah darah di lantai rumahnya. Esti yang panik melihat kondisi sang ibu, lalu bergegas membuka pintu rumah sambil berteriak minta tolong. Sementara beberapa tetangga yang memang sudah berada di halaman rumah bergegas masuk untuk melihat apa yang terjadi. Setelah mengetahui peristiwa yang menimpa Orlide, Rudolfo Silalahi, berusia 52 tahun tetangga yang seorang polisi ini, segera menghubungi Kapolsek BP Mandonge melaporkan peristiwa pembunuhan yang menimpa tetangganya itu. Sehingga tak berapa lama kemudian pun, personil polisi dari Polsek BP Mandonge dan tim dari Polres Asahan tiba di lokasi dan segera melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan tim Inavis, pada tubuh wanita pengusaha catering itu ditemukan 3 luka tusuk dan 14 luka akibat sabetan benda tajam. Sementara dari hasil olah TKP, tim Jatanras Satreskrim Polres Asahan memperoleh informasi terpercaya dari seorang informan bahwa pelaku pembunuhan terhadap pengusaha catering ini adalah seorang laki-laki bernama Edi Suryanto Gultom alias Jahormat Gultom yang berusia 25 tahun, yang merupakan warga Dusun 9, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, yang berarti masih merupakan tetangga satu desa korban. Mengetahui hal ini, polisi pun segera memburu pelaku. Setelah memeriksa sejumlah saksi, terlacaklah lokasi pelaku yang sudah berada di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bergerak hendak menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Di hari itu juga, Kamis 31 Maret 2022, sekitar pukul 15.30 waktu setempat, pelaku berhasil diringkus oleh tim gabungan bersama personel Polda Sumut saat si pelaku yakni Edi Suryanto Gultom sedang naik becak hendak menuju Bandara Kuala Namu untuk kabur terbang ke Makassar. Karena ingin kabur dan melawan saat ditangkap, maka ia dihadiahi 2 timah panas pada kedua kakinya. Edi Suryanto Gultom alias Jahormat Gultom mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa Orlide Boru Nababan. Edi juga mengatakan jika perbuatannya itu memang sudah direncanakannya dengan sangat matang. Bahkan sebelum aksi kejinya itu, ia telah lebih dulu memesan tiket pesawat dengan tujuan Makassar, Sulawesi Selatan untuk melarikan diri. Dari pengakuan pelaku pula, ia mengatakan aksi itu disebabkan rasa sakit hatinya pada si korban. Menurut Edi, karena ia mengetahui korban ini yang masih tetangganya itu telah menjalin hubungan asmara dengan sang ayah, yakni ayah Edi,
sejak si ibu masih hidup dan sedang sakit-sakitan. Dari keterangan Edi, saat ibunya sakit, Edi mengetahui sang ayah kerap mengabaikannya dan malah berselingkuh dengan korban ini. Bahkan Edi mengaku beberapa kali pernah melihat sendiri saat sang ayah sedang berduaan dengan wanita itu. Edi semakin geram saat tahu ternyata hubungan antara ayah dan wanita itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Sementara sang ibu yang sedang sakit-sakitan pun semakin tertekan karena mengetahui suaminya berselingkuh. Sakitnya semakin parah lalu meninggal dunia. Hanya saja untuk melampiaskan kemarahannya pada sang ayah, Edi tak berani. Ia hanya terus-terusan menyimpan rasa sakit hatinya serta dendamnya dari hari ke hari, bahkan hingga setahun usai kematian sang ibu. Puncaknya pada Rabu malam, 30 Maret 2022. Edi tak sengaja melihat ayahnya sedang duduk berduaan dengan korban Orli Deboru Nababan tersebut. Melihat itu seketika emosi Edi memuncak. Lalu timbullah niat untuk menghabisi wanita pengusaha catering itu. Kemudian saat Edi pulang ke rumah sekitar pukul 24.00 waktu setempat, niat Edi untuk membunuh korban semakin kuat. Barulah sekitar pukul 02.30, dengan mengendarai motor milik teman yang sedang menginap di rumahnya, Edi menuju rumah korban sambil membawa parang yang memiliki panjang sekitar 30 cm. Setibanya di sekitar rumah korban, Edi memarkirkan motor di bawah pohon sawit yang berjarak sekitar 3 meter dari rumah korban itu. Lalu dengan mengendap, Edi berjalan perlahan menuju depan rumah itu, mencoba mencari cara untuk masuk. Saat itulah ia melihat salah satu kaca jendela depan sudah terlepas. Lalu Edi melepas satu kaca lagi agar bisa masuk ke rumah itu. Dan begitu berhasil masuk rumah korban, Edi ini langsung menuju kamar paling depan dan berusaha mendorong pintu kamar tersebut. Namun gagal. Karena itu Edi lalu berusaha mendorong pintu depan tersebut. Saat itulah Orli Deboru Nababan yang tidur di kamar sebelahnya mendengar dan terbangun. Ia lalu menyalakan lampu kamar sambil bertanya siapa yang masuk. Mendengar suara korban, Edi ini pun segera mendekati pintu kamar korban, lalu langsung menusukkan parang yang dibawanya ke arah dada korban sebanyak 3 kali, kemudian menebaskan sajam yang dipegangnya ke arah tubuh korban berkali-kali hingga terluka parah. Karena kesakitan, Orlide lantas berteriak hingga Edi mendengar ada suara teriakan lain di sebelah kamar korban yang menurut Edi itu adalah suara salah satu anak Orlide. Karenanya Edi segera kabur lewat jendela depan tempat ia masuk sebelumnya. Selanjutnya Edi membuang parang yang baru dipakainya untuk mengeksekusi korban di kebun sawit tempat ia memarkirkan motor. Lalu ia pulang ke rumah mengambil pakaian dan segera menuju Bandara Kuala Namu untuk kabur ke Makassar. Namun nyatanya belum sampai bandara, ia sudah tertangkap petugas yang memang sedang memburunya. Dari penangkapan tersebut, petugas juga berhasil menemukan beberapa barang bukti. Di antaranya sebilah parang atau pisau panjang ditemukan di kebun kelapa sawit. Lalu sarung pisau, 2 keping pecahan kaca jendela depan rumah korban, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor BK2098 VAY, 1 jam tangan merek Positif warna hitam milik korban, 1 unit HP Nokia 150 warna hitam milik korban, 1 HP Oppo warna gold, dan sehelai baju milik korban. Atas perbuatannya tersebut, Edi Suryanto Gultom, pemuda 25 tahun ini, dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau setidaknya 20 tahun penjara. Dan akhirnya, pada 5 September 2022, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kisaran, sidang putusan yang dipimpin Hakim Ketua Miduk Sinaga memvonis terdakwa Edi Suryanto Gultom alias Jahormat Gultom dengan hukuman penjara selama 11 tahun. Hakim menyatakan Edi terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Orli Deboru Nababan. Sekian kisah ini, marilah kita ambil pembelajaran dari kasus ini. Jangan ditiru sisi negatifnya, ambil sisi baiknya saja. Terima kasih waktunya, selalu jaga diri. See you again.